Creation Marriage. Bab 1 tentang gambaran pernikahan, bab 2 laki-laki dan perempuan, bab 3 tujuan pernikahan juga kebahagiaan, right? Purpose of marriage is Christ. Ya. Cinta mati, pernikahan manual, pernikahan natural, hubungan Kristus dan jemaat, cinta sesungguhnya, 9 tadi itu dan express, ke-10 bimbingan pernikahan, konselor, dan segala. Oke, saya nggak semua bab, ini karena sesi dadakan. Kita akan dari laki-laki dan perempuan aja bab 2. Oke, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, laki-laki dan perempuan perlu teman-teman tahu bahwa di dalam Kristus tidak ada laki-laki dan perempuan. Oke, itu sebabnya pernikahan itu bukan tentang laki-laki dan perempuan. Pernikahan itu tentang mereka saja. Kita ini hanya penonton dalam kehidupan ini urusannya Allah Bapa sama Allah Anak. Oke, nah laki-laki itu dalam bahasa Ibrani-nya Aleph Yod Sin. Anda tahu semua? Oh ya, Aleph Yod Sin menjadi Is. Oke? Bisa sama-sama katakan Aleph Yod Sin. Aleph Yod Sin. Yang laki-laki saja. Aleph Yod Sin. Sementara perempuan itu Isa. Aleph Sin He. Oke? Katakan sama-sama. Aleph Sin He. Nah, di situ ada dua huruf yang sama, yaitu Aleph dan Sin. Oke, ngerti? Aleph dan Sin ini membentuk sebuah kata S, Eko Sera Hotel. Itu artinya api. Api itu tidak selalu gini, api kemarahan, api cemburu. Saya tulis di buku itu, api itu juga mungkin api cita-cita, api pengharapan, api cinta, api asmara. Jangan salah. Ada orang bilang ini, kami menikah Pak demi cinta. Saya nampak dia juga, saya mencintai dia. Kami bercerai juga atas nama cinta. Kenapa kamu cerai? Ya kan Pak, karena kami saling mencintai. Saya jadi bingung kadang-kadang, cinta ini bagaimana? Bayangkan api cinta, kadang-kadang api cinta itu membakar. Itu sebabnya Anda punya api, belum api masa lalu, api, ingat? Nah, sementara ada satu huruf yang berbeda, oke? Laki-laki punya Yod, amin? Perempuan punya He. Nah, Yod itu lambang piktografinya itu tangan. Betul? Piktografinya tangan. Tangan itu lambangan usaha. Oke? Anda mengerti? Tangan usaha. Jadi, nah, pernikahan itu tentang hubungan Kristus jemaat. Polanya sama, Kristus sama jemaat. Betul nggak? Kita mempelai perempuan. Yod. Nah, laki-laki itu adalah Kristus. Katakan Kristus. Anda itu Yod. Yod itu usaha. Itu sebabnya laki-laki, dengarkan isi-isi, laki-laki itu tidak perlu dicintai. Allah itu kasih. Kita nggak bisa kasih, dia pabriknya. Kayak misalkan saya pabrik tahu, maksud Yudi bilang, Mas Dan saya mau kasih tahu, saya punya pabrik tahu. Allah itu pabriknya, dia itu pabrikasi. Nonsense, nggak make sense lah Allah mengasihi. Kalau ada, tapi kan ada ayatnya. Berarti Anda harus membaca, read the author of the book. Oke? Itu pasti bermaksud lain, tidak bermaksud itu, tidak sedangkal itu. Tapi kan ada perintah kasihlah Tuhan Allahmu. Anda harus Yod dilawan. Sekarang kami mengerti. Dulu saya menuntut istri saya mencintai saya. No. Yod itu dia yang mencintai. Laki-laki wajib mencintai istrinya. Perempuan tidak. Perempuan wajib menghormati. Allah itu nggak wajib dikasih. Nggak boleh dikasih. Kamu nggak bisa mengasihi Allah. Nggak bisa. Kita bisa mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Itu sebenarnya di Alfa Omega. Saya sekarang enak, nyaman. Makanya Sami cinta mati, saya nggak menuntut dia untuk mencintai saya. Itu sebabnya saya merevisi jadi pernikahan Creation Marriage. Di pernikahan jadi gantian, ada 5 poin. Yang mempelai laki-laki menyebut pertama, setelah dia menyebut, perempuan menyebut poin pertama. Terus dia kedua, dia yang kedua. Jadi yang pertama itu dia ada di bab 10. Kata-katanya begini. Saya Daud Buku Dwi Putra, kalau misalkan bisa direkonstruksi ulang pernikahan kami. Saya Daud Buku Dwi Putra mencintaimu tanpa syarat. Joyce Anastasia. Nanti dia jawab, aku menghormati cintamu yang tanpa syarat itu jawabannya. Bukan aku juga mencintai tanpa syarat, gak bisa. Gak bisa. Kita perlu merevisi janji pernikahan. Dulu saya enggak, aku mencintai dalam suka duka, dia dalam suka duka. Jadinya saling kan. Nanti belum masuk situ. Laki-laki dulu. Saya terlalu excited. Jadi Yod itu tidak perlu dicintai. Ketika Anda menghormati suamimu, buat dia rasa dicintai. Dia nggak rasa dihormati. Mungkin ya? Iya.
Nah, apa yang dihormati? Dua, perkataannya. Yang kedua, perbuatannya. Kalau dia ngomong ini, sudah nih, besok papi yang ngurus itu. Wah, mau gini kemana tuh papi lupa? Sudah, biar saja. Percaya saja. Bukankah Anda yang kasih karunia-Nya? Amin. Amin. Istri itu harus disayangi. Istri harus disayangi, tapi istri nggak wajib menyayangi. Saya beritahu, akar dari semua permasalahan keluarga itu di laki-laki. Itu sebabnya saya bilang di cinta sesungguhnya itu di bab 8, perempuan nggak pernah salah. Semua kejahatan itu laki-lakinya brengsek. Saya sampai bilang begini, ini tangkap dengan spiritnya. Istri boleh selingkuh. Saya nggak bisa tolerir kalau suami selingkuh. Pernah nggak Allah selingkuh? Pernah nggak Allah punya ilah lain? Enggak kan? Orang kan? Manusia kan? Itu orang sih. Saya masih ingat gara-gara sore mau kena jadi orang sih. Soalnya ini saya soalnya bagi aja. Jadi bagi. Mestinya ditutupan kalau ditanya dari mana ditutupan makanya. Jadi sampai mana? Jadi perempuan kalau maaf ya, perempuan kalau selingkuh, istri kalau selingkuh akibatnya nggak terlalu besar. Tapi kalau laki-laki selingkuh itu selesai di mata. Iya, selesai. Memang begitu. Yo. Nah, sementara perempuan itu kasih karunia. Wanita itu hanya untuk dicintai, tidak untuk dievaluasi, tidak untuk dikoreksi. Ya. Makanya pria sejati yang betul-betul the real man, dia nggak sanggup mengingat kesalahan istrinya. Nggak sanggup. Kalau masih ingat, susah. Jadi karena itu kan nggak ada piktografnya. Sampai sekarang kan nggak ada piktografnya. Dia kan ada orang Yahudi KW kan di sini. Loh enggak, ya akhirnya mereka kan karena idenya melihat sesuatu yang untuk menggambarkan itu. Ya kan piktografnya nggak ada. Piktografnya ada. Ya saya tanya sama Yahudi KW, jadi ya sorry yang dia jawabnya juga sulit aja. Oh ini belum nyampe saya. Ya tidak ada. Secara tegas nggak ada. Kalau alef, bet jelas rumah, gmail, onta jelas. Nah debatable itu. Mereka hanya memvisualisasi daripada nggak ada ceritanya. Kasih piktografnya, kayak jendela kayak orang menang keluar. Even Josephine bilang nggak ada bilang, cuma daripada nggak ada piktografnya, nggak ada. Ya kayak alef tab kan, untranslate kan, kalau dikejar nggak bisa. Memang itu bahasa kayak. Nah, itu nggak bisa. itu nggak jelas tapi jelas. Istri Anda kan begitu. Ada uang ditaruh di meja, nggak jelas, tiba-tiba jelas kan, jelas hasilnya. Begitulah mereka, amin. Amin Mas Solita. Nggak usah dibahas. Amin Pak Tedino. Amin. Amin. Jadi itu tangan. Nah laki-laki itu esensi hidupnya. Saya itu paling nyaman kalau istri saya menghormati saya. Saya nggak butuh sebetulnya dicium, dipeluk. Jujur saja jadi saya tanya, kita kan sama-sama kan begitu. Nggak perlu laki-laki itu nggak perlu ciuman, nggak perlu peluk. Kadang-kadang ciuman seorang istri itu pengen minta uang belanja lagi. Dan ciuman itu pintar. Ciuman rayuan, kayaknya lama ya nggak ke pantas. Lama kayaknya nggak ke ini ya. Apa moeng? Ya, nggak usah. Amin. Itu ya. Supaya itu laki-laki itu maksimal itu, itu bukan tentang kemaksimalan pria ya. Maksud saya, dia kalau dijadikan hormati saja. Istri saya kalau pulang gereja, terus di rumah dia bilang, aduh papi, tadi korbannya bapak. Itu poin yang kedua tadi, papi bagus banget. Itu buat saya itu, saya dirunjami dengan ribuan cinta. Daripada dia peluk cium saya. Enggak, saya lebih dapat itu di saya sebagai laki-laki. Nah, nature saya itu itu nggak bisa dicintai. Makanya banyak perempuan merasa besar. Gua udah bikin seneng suami gua udah ganti potongan rambut, udah ganti pendek, panjang. Gua malah mau jadi maco sini karena dia katanya kamu kurang maco, kurang sudah ganti baju karena baju dalaman sudah ganti, baju luar sudah ganti. Karena dia berusaha mencintai, suamimu nggak butuh dicintai. Tapi dia suka ngomong, lu sih nggak sayang gua, ya mulutnya saja, tapi esensinya dia nggak butuh dicintai, Coba misalkan kayak Dewi, Puji misalkan pakai palu, aduh, misalkan kalau pakai apa? Ya,
Bani. Ya. Misalkan papa lah. Wah, itu kalau papa lihat ini, itu udah kayak paling cakep, itu kayak tentara paling gagah. Itu rasanya melambung. Pasti uang belanja nambah. Tapi tidak dengan tujuan itu. Maksud saya laki-laki ketika iotnya disentuh, dia jadi laki-laki. Makanya laki-laki yang banyak dicintai dia begini berdirinya. Terus saudara, banyak pendeta-pendeta yang kalau banyak dicintai enggak. Tapi saya nggak bilang begini. Berarti kita nggak butuh cinta, enggak. Cara mencintai seorang pria adalah dengan menghormati. Menghormati apa? 2, perkataan. Yang kedua, perbuatan. Amin. Makanya laki-laki, kayak istri-istri, tunduklah. Sama kayak Yesus kan sekali lagi. Ini kan gambaran, ini kan cuma gambarannya aja. Pernikahan itu, yang nikah juga bukan Anda. Jadi Yesus bilang ini, aku menjadimu tanpa syarat, cuma dibantah. Ya terima kasih ya, aku tidak cinta tanpa syarat. Kalau Anda tentukan syarat, Anda nggak sopan sama juru selamat. Dan banyak pendeta nggak sopan. Ya kan? Meskipun dia penyanyi sopan, kadang-kadang dia nggak sopan.